Halo teman-teman, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JPRH. Ya, Persib Bandung berhasil mengalahkan Semen Padang dalam lanjutan beri Super League pekan ke-26 lewat brace dari Ramon Tengki. Dengan hasil ini Persib Bandung saat ini mengoleksi 61 poin dan nyaris menyamai perolehan poin di musim kemarin. Yang mana Persib musim kemarin itu memperoleh 69 poin, nah berarti hanya butuh 8 poin lagi bagi Persib untuk melewati ya perolehan poinnya di musim kemarin. Sedangkan dengan kemenangan kemarin juga Persib tetap menjaga jarak 5 poin dari Borneo FC, yang mana Borneo juga di pekan ke-26 itu mendapatkan kemenangan ketika bertandang ke kandang Madura United dengan skor 3-1. Dan juga Persib semakin memperlebar jarak poinnya dari Persija Jakarta, yang justru sayang sekali ya Persija harus menderita kekalahan di pekan ke-26 ketika menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC dengan kemenangan Bayangkara 3-2. Nah, sedangkan untuk Semen Padang, meskipun mereka kalah, tetapi peluang mereka untuk keluar dari zona degradasi itu masih terbuka ya. Karena jarak poinnya saat ini 20 poin ke titik rawannya, yaitu PSM Makassar di peringkat ke-13 itu hanya berjarak 5 poin. Nah, masih ada peluang ya di sisa 8 pertandingan ini bagi Semen Padang untuk lebih dioptimalkan gitu ya. Setidaknya mereka bisa mencapai posisi PSM Makassar, yaitu posisi ke-13. Kalau misalnya mereka berhasil setidaknya tidak kalah lagi ya di 8 pertandingan ini, saya rasa Semen Padang akan mampu keluar dari zona degradasi. Oke. Seperti biasa teman-teman, di konten terbaru kali ini saya akan review jalannya pertandingan antara Semen Padang ketika berhadapan dengan Persib Bandung dalam lanjutan beri Super League pekan ke-26. Namun untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan tombol like-nya, dan juga tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar. Oke, kita mulai dulu teman-teman dari line up yang diterapkan oleh Imran Nahumaruri dan juga Bojan Hodak. Nah, di atas kertas Imran Nahumaruri ini menggunakan formasi 1-4-3-3 atau dengan 4-3-3 dengan gaya permainan mereka yaitu defense counter. Jelas gitu ya. Kenapa mereka menggunakan gaya atau sistem permainan seperti ini ya? Karena yang mereka hadapi adalah Persib Bandung. Terbuka saja ya celah itu, wah itu ya kelihatan gitu ya. Itu diobrak-abrik oleh Berginho di pertandingan kemarin. Dan juga Bojan Hodak di atas kertas ini menggunakan formasi 4-2-1-3 ya, dengan gaya permainannya yang memang sangat mobile sekali terhadap penguasaan bola. Statistik akhir menunjukkan Persib menguasai bola itu sebanyak 54% dan Semen Padang menguasai bola sebanyak 46%. Jelas gitu ya, ini pertandingan antara peringkat 1 dan peringkat ke-17. Mana mungkin Persib bermain bertahan gitu. Seperti yang saya pernah ulas di konten preview kemarin. Nah, Persib akan sangat dominan dengan penguasaan bola dan Semen Padang itu harus benar-benar memaksimalkan counter mereka. Ya, sebisa mungkin mereka bisa menutup celah di tengah, dan ketika mendapatkan peluang untuk mendapatkan counter attack, nah maka harus dibangun secara bagus, sistematis, dan memang harus presisi. Namun kelemahan Semen Padang di pertandingan kemarin itu ada di proses transisinya yang memang saya rasa kurang kurang bagus, kurang cantik, kurang rapi gitu, sehingga mudah dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari Persib Bandung. Nah, sedangkan jalannya pertandingan di babak pertama, sebenarnya Semen Padang ini membuka atau melakukan permainan di babak pertama itu dengan sangat bagus teman-teman ya. Mereka mendapatkan 2 peluang yang menurut saya itu sangat terbilang peluang bagus mereka di pertandingan ini, namun sayang sekali ya gagal dimaksimalkan oleh pemain Semen Padang. Yang pertama, mereka mendapatkan peluang dari proses tendangan bebas yang dilakukan oleh Maicon yang bisa disontek oleh Meneses. Namun sayang sekali ya sontekannya itu gak presisi, gak akurat, sehingga malah melambung di atas udara. Padahal kalau lawannya adalah Persib Bandung, ya itu sekecil apapun peluang yang mereka dapatkan itu harus sebisa mungkin dimaksimalkan gitu ya. Dan juga mereka pun mendapatkan peluang dari tusukannya Maicon ya. Maicon membawa bola dari tengah, kemudian Maicon tiba-tiba mendapatkan celah untuk menembak dan ruangnya terbuka, ruangnya ada, gak ada pemain Persib yang menutup. Nah, sehingga Maicon melakukan tendangan jarak jauh, namun sayang sekali tendangannya masih melebar di gawang Teja Pakualam. Selanjutnya Semen Padang pun ya menjelang akhir babak pertama itu sempat mendapatkan peluang dari situasi bola mati gitu ya. Namun penampilan Teja Pakualam benar-benar sangat penuh kepercayaan diri. Dan jangan lupa, Teja Pakualam di pertandingan ini itu mencatatkan clean sheet ke-16 kalinya. Bahkan melewati torehan clean sheet dari Andri Tani yang berhasil menorehkan 15 kali clean sheet. Dan sedikit lagi Teja Pakualam bisa melewati catatan clean sheet dari Yu Jae-hoon ya, legenda
Persipura dengan 17 kali clean sheet. Dan saya rasa di sisa 8 pertandingan Teja Pakualam akan mampu melewati semua rekor itu. Dan wow ya, ini adalah musim terbaik menurut saya bagi Teja Pakualam. Nah, selanjutnya teman-teman, di balik dua peluang yang terbilang berbahaya di awal-awal babak pertama dari Semen Padang, nah Persib Bandung itu langsung menetralisirnya dengan memaksimalkan peran Berginho ya di sisi kanan serangan dari Persib Bandung. Berulang kali Berginho ini mendapatkan peluang-peluang bagus, bahkan dia pun hampir saja mencetak gol gitu ya kalau tidak diblok oleh pemain bertahan dari Semen Padang. Nah, namun Berginho pun ketika berada di Persib di bawah asuhan Boyan Hodak ya, kalau di Borneo kan Berginho ini agak sedikit egois gitu ya, selalu memaksakan skill individunya padahal itu tidak membantu tim sama sekali. Nah, ketika ia ada di Persib itu Boyan Hodak mampu meredam egoisnya gitu ya, sehingga ia mampu tampil secara kolektif. Memang masih ada gitu ya jiwa-jiwa individu dari Berginho ini, namun ya kebanyakannya Berginho sudah mampu bermain secara secara tim gitu ya, sehingga di laga ini Berginho itu mencatatkan 5 asisnya atau mencatatkan asis kelimanya gitu ya bagi Persib Bandung. Lewat penampilan yang sangat impresif dari Berginho yang mampu gitu ya memaksimalkan perannya di sisi kanan serangan dari Persib Bandung, Berginho mampu memberikan asis kepada Ramon Tengki sehingga Ramon berhasil menciptakan gol di menit ke-31 ya, berawal dari pergerakan Tom Haye di lini tengah lalu memberikan bola ke Berginho. Berginho melihat posisi Ramon Tengki yang tiba-tiba langsung lari itu ke kotak penalti, dan Berginho dengan presinya langsung mengarahkan bola ke Ramon dengan power yang cukup keras, dan Ramon berhasil menjangkau bola itu dan berhasil menciptakan gol. Memang nggak ada yang salah sebenarnya gitu ya dengan kebobolannya Semen Padang di laga ini. Hanya saja mereka ya kalah pembacaan permainan gitu ya. Kalau misalnya mereka lebih peka terhadap pergerakan Ramon Tengki, saya rasa ya gak akan terjadi gol di menit ke-31 ini. Nah, selanjutnya Persib menutup babak pertama dengan dengan kemenangan 1-0 ya. Padahal saya rasa Persib pun banyak sekali peluang-peluang yang terjadi. Salah satunya yaitu dari Tom Haye. Ya, Tom Haye saya catat ada 2 kali peluang emas di babak pertama. Namun sayang sekali ya belum beruntung gitu ya untuk Tom Haye bisa mendapatkan gol di laga ini. Oke, di babak kedua Persib Bandung semakin tampil impresif ya dengan menutup ruang di tengah. Kalau di babak pertama kan banyak bocor-bocornya tuh lewat pergerakan Maicon. Nah, di babak kedua Bojan Hodak memperbaiki itu dengan mempersempit jarak antar lini ya. Dari lini belakang ke lini tengah itu tidak terlalu jauh, dan selalu ada Mark Locke yang menjadi pelantaranya yang siap untuk menutup baik ketika bertahan ataupun menyerang. Ataupun Persib pun kerap kali menarik ya pemain-pemain sayapnya seperti Berginho dan Beckham Putra untuk membantu pertahanan gitu. Namun Persib pun di babak kedua itu lebih memaksimalkan counter cepat mereka gitu ya. Yang berulang kali tuh Persib mendapatkan counter cepat, apalagi ketika masuknya Uliam Baros. Sayang sekali Uliam Baros, padahal saya catat ada 2 peluang emas dari Uliam Baros yang nyaris menjadi gol, namun sayang sekali tidak bisa dimaksimalkan. Nah, ini mungkin yang menjadi pertimbangan kenapa Uliam Baros itu selalu turun dari bangku cadangan ya di pertandingan terakhir di Persib Bandung. Oke. Di balik peluang-peluang emas ya, Persib akhirnya berhasil menciptakan gol kedua ya lewat diawali dengan tendangan pojok Tom Haye, lalu bola mental dan kembali lagi ke kakinya, dan Tom Haye tentunya dengan posisi seperti itu seperti biasa memberikan umpan manis ya ke kotak penalti. Meskipun sempat terkena pemain dari Semen Padang, bola itu ya justru malah jatuh di posisinya Ramon Tengki, yang tadi saya katakan bahwa kelemahan Semen Padang adalah tidak bisa membaca pergerakan tanpa bola pemain Persib Bandung, sehingga di gol kedua ini memberikan pukulan telak bagi mereka gitu ya. Dan saya rasa dengan golnya Ramon yang kedua semakin sulit bagi Semen Padang untuk bisa menyamakan kedudukan, dan memang sampai dengan berakhirnya babak kedua Semen Padang itu tidak bisa menyamakan kedudukan sama sekali dan harus ikhlas ya memberikan 3 poinnya kepada Persib Bandung di pekan ke-26 ini. Nah, secara sekilas teman-teman, saya melihat bahwa ya memang kelemahan Semen Padang itu yang saya katakan tadi adalah lemah dalam membaca antisipasi pergerakan tanpa bola, dan juga mereka itu kalah telak di lini tengah ya lewat Tom Haye dan juga Mark Locke dan juga Adam Alis tuh. Dan setelah masuk Luciano itu makin parah lagi mereka gitu ya, tidak bisa mengendalikan lini tengah. Padahal ya salah satu kunci mendapatkan kemenangan dalam sebuah pertandingan sepak bola ya harus mampu merebut atau menguasai lini tengah.
Dengan dikuasainya di tengah, maka sirkulasi bola ke depan itu akan sangat mudah, baik ke kanan, ke kiri, baik ataupun ke pemain nomor 9. Nah, sedangkan di Persib Bandung, saya rasa kelemahan mereka itu hanya di babak pertama, yaitu selalu telat dalam menutup ruang di tengah. Ya, ini tepatnya di posisi Mark Klok. Ini selalu ruang, sehingga Maicon yang berada di sana itu berulang kali menciptakan situasi yang berbahaya. Namun tentunya untung saja Persib masih punya center back yang sangat tangguh, ya, Julio Cesar dan Federico Barba. Namun tentunya dengan kebocoran ini, Julio Cesar itu sempat mendapatkan kartu kuning di babak pertama. Nah, itu teman-teman, saya rasa ingin saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan juga tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar tentang laga Semen Padang berhadapan dengan Persib Bandung. Kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.